Halo, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan dan menemukan mengenai website yang telah kami buat. Jadi di sini website kami bernama Cilemart dan kami menjual berbagai produk frozen food yang tentunya bisa dinikmati oleh setiap kalangan. Jadi untuk mengakses website kami bisa ke cilemart.web.id dengan double L. Lalu kami bisa melihat di sini ada banyak produk yang bisa dieksplor dan juga ada review-review dari customer, terus kenapa milih Cilemart dan lain-lainnya. Nah, kalau misalnya pertama kali masuk home dan kita mau add to cart dan kita belum sign in, maka belum bisa. Kecuali misalnya kita sudah sign in, baru add to cart itu bakalan masuk langsung ke keranjang. Nah, di sini saya sudah sign in, makanya bisa masuk ke cart. Tapi kalau tidak bisa, akan diarahkan ke halaman login. Nah, di sini saya login dengan email natalie@gmail.com dengan password Natalie. Kalau misalnya saya lupa password saya bisa ke bagian forgot password. Saya bisa eh, enter password saya dan juga meminta untuk dikirimkan OTP code dan nantinya akan masuk ke email berupa 6 digit. 175. Lalu kita bisa tekan verify untuk memastikan apakah OTP-nya sudah sesuai. Dan nanti kita bisa ganti untuk passwordnya dan juga confirm password. Saya akan skip untuk bagian ini. Kalau misalnya pun kita belum pernah register, kita bisa ke bagian register. Dan kalau misalnya kita mau sign in as a guest, kita hanya melihat produk, nggak mau add to cart, nggak mau add order, kita bisa sign in as a guest. Saya akan kembali ke awal, masuk sign in. Nah, di sini kita bisa masuk ke halaman shop. Di shop ini tentunya ada berbagai produk dengan berbagai kategori. Total kategori untuk sementara ada 8 kategori. Nah, di sini kita bisa lihat ada produk-produk. Bisa kita kita next juga ke next page. Kita bisa search untuk produk-produk apa yang kita mau. Misalnya shrimp, kita bisa search, nanti bisa muncul produk shrimp. Nah, ini kita juga bisa di sini filter misalnya kategori tertentu dan juga kita bisa filter untuk harga-harganya dan kita bisa juga reset filter. Lalu kita bisa juga melihat secara di balik Cilemart yaitu about us. Ini story-nya apa aja sih dan value-value kita dan ini ada tim member kita dan ini bisa mengarah ke LinkedIn masing-masing dari anggota. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian My Orders. Jadi di My Orders ini kita bisa lihat order-order yang sudah pernah kita lakukan dan juga kita bisa memberikan rating kalau misalnya status sudah delivered. Jadi memang produk-produknya itu sudah sampai. Untuk order ini sudah sampai ke tangan kita bisa beri rating. Di sini di orders kita juga bisa lihat detailnya. Kita bisa lihat ini dikirim kemana, metodenya apa, payment statusnya apa. Nah, selain itu, kita bisa juga lihat di sini ada bagian wishlist. Jadi, user bisa melakukan wishlist untuk berbagai produk yang mereka sukai dan kita juga bisa unwishlist juga. Kita bisa menghapus dengan menekan tombol di sebelah kanan atas per produk. Dan kita bisa lihat juga di bagian keranjang. Jadi saat kita menekan button add, itu akan masuk ke add to cart. Jadi di sini ada produk-produk apa saja yang sudah kita masukkan. Kita bisa coba tambahkan. Kalau kita mau tambahkan ini, keranjang ini itu juga memuat apa yang pernah dimasukkan sebelumnya dan belum di check out. Nanti jumlahnya akan bertambah seiring dengan pertambahan jumlah uh, tiap produknya. Jadi kalau ada produk yang belum ada, akan bertambah. Tapi kalau sudah ada, tidak akan bertambah karena sudah ada produk sebelumnya. Di sini kita bisa pilih select all atau kita bisa memilih untuk select per produk saja. Kita juga bisa mengatur untuk kuantitinya, kita juga bisa menghapus. Jadi saya mau select all dan saya mau pakai voucher. Jadi kita bisa apply voucher. Nah, ini kita juga bisa remove kalau tidak mau. Tapi saya akan pakai dan saya akan coba untuk check out. Nah, di sini nanti bisa mengisi nama, terus last name, ini wajib diisi, phone number, shipping address, city-nya, zip code-nya. Ini sudah ada aturannya untuk harus mengisi huruf dan juga zip code harus mengisi angka dengan minimal 5 angka. Lalu bisa juga kita menulis notes yang nanti kita mau sampaikan ke admin, misalnya mau dibungkus double dan lain-lain. Lalu di sini kita sebelum mau place order kita harus centang I agree. Dan ini kita bisa lihat terms and conditions-nya untuk Cinemark-nya sendiri apa. Lalu kita bisa place order. Ini akan terhubung dengan Mitrans. Kita coba bayar. Kita masuk ke Mitrans Simulator. Kita masukkan code-nya dan kita inquire dan pay. Kalau sudah successful, kita kembali. Kita bisa cek status dan bisa terlihat payment successful. Oke. Nah, di sini bisa dilihat order 119. Ini apa yang sudah kita beli dan payment statusnya berubah menjadi paid. Kalau misalnya belum dibayar, nantinya payment status akan tetap menunjukkan pending, bukan paid. Dan kalau misalnya pending dan baru mau bayar, bisa
klik Pay Now, tapi karena kita sudah pay, maka muncul tulisan Payment Successful. Nah, kalau sudah selesai, kita bisa juga sign out, dan edit profile pun juga bisa kalau mau. Sekarang kita akan masuk ke bagian admin. Jadi untuk admin sendiri, emailnya adalah cilemar7@gmail.com dengan password admin123. Sama seperti sebelumnya, kalau misalnya adminnya lupa password, bisa klik forget password, masukkan email, dan akan di-send OTP. Nah, di sini adalah page untuk admin. Pertama kali kita akan lihat dashboard admin, bisa lihat total orders, total revenue, total products, dan juga beberapa view lainnya. Ada order status overview, top 5 products, top 5 products by quantity, ini by revenue, ada sales trend, dan kita bisa ganti-ganti misalnya selama 12 bulan terakhir, 6 bulan terakhir, 7 bulan terakhir, dan kita bisa mengaturnya by revenue atau by orders. Ini pun bisa diakses, jadi misalnya kita lihat mau lihat total orders, kita bakal diarahin ke bagian orders. Dan juga misal kita mau lihat yang statusnya tuh pending atau delivered, itu juga bisa. Nanti bisa klik saja bagian order status overview, nanti akan ke link ke bagian orders sesuai dengan status masing-masing. Lalu di sini kita bisa melihat ada products page untuk admin. Jadi di sini admin bisa mengatur produk-produk, bisa add new products, produk name-nya apa, kategori, harga, dan harga belinya berapa, stok, terus ada low stock threshold. Ini untuk menentukan minimum stok untuk masing-masing produk. Jadi admin nggak perlu ngingetin satu-satu, tapi bisa ada pengingat low kalau misalnya memang produk tersebut low description, juga bisa upload untuk foto produk. Dan di sini kita bisa search juga produk-produknya apa saja, dan bisa di-filter juga by categories dan by status, nanti tinggal ditekan filter products, dan kalaupun mau ganti filter bisa ditekan reset. Lalu di sini bisa dilihat produk-produknya apa saja, ada statusnya kalau misalnya low stock, in stock, pas edit datenya kapan, dan kalau kita mau edit pun kita bisa edit. Ini kita bisa edit dan kita bisa nanti save changes kalau sudah kita edit. Kita juga bisa delete produk, tinggal klik saja button delete ini, dan kita bisa lihat produk-produknya apa saja sesuai yang ada di produk sini. Lalu kita bisa juga selanjutnya adalah ke bagian orders. Dari orders ini bisa dilihat orders-orders apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh customer. Kita bisa lihat secara detail di bagian actions yang ada button ini. Nah, ini kita bisa lihat order 112, siapa yang beli. Terus kita juga bisa ganti order statusnya, pending, processing, ship, delivered, dan juga cancel. Misalnya kalau sudah terkirim, berarti delivered, jadi update status. Nanti bakalan keubah di bagian customer-nya, order statusnya adalah delivered juga. Lalu kita bisa ke homepage juga. Nah, ini adalah homepage yang sama seperti customer. Lalu tentunya juga untuk admin bisa melakukan sign up. Oke, sekian dari kelompok kami dan terima kasih.